Gue mah belum dapat pasangan. Pas sesuai dengan isi hatiku. Kalian hebat. Nikah. Kapan nikah, boy? Jangan pancing-pancing ya. Karena saya tidak suka keramaian. Rambut aman nggak? Aman. Gak aman mah dompet. Tahu aja. Astaga. Bye. Hai, nama saya Ria. Profesi saya admin sosial media. Nama gue Andre, gue bergerak di bidang sosial media. Halo, gue Felix. Gue penyanyi atau worship leader. Halo, nama gue Alvin. Profesi gue sebagai dosen. Halo semuanya, nama aku Florencia, pekerjaan sebagai graphic designer. Kalau di episode sebelumnya, pekerjaan masih sama, graphic designer sekaligus creative planner. Halo, nama gue Cipoy, bekerja sebagai karyawan. Perkenalkan, saya Desi, saya sebagai sekretaris. Belum. Belum dong. Kaget. Iya belum nikah. Belum. Waduh, gue pro nikah kalau udah siap sih sebenarnya. Jadi bingung. Karena kan nikah tuh, Karena berhubung sekarang saya sudah tua, saya nggak pro muda lagi dong, berarti tua. Banyak mikirin hal-hal yang sangat-sangat, banyak hal pokoknya. Salah satunya keluarga. Masalah pro ya. Sebenarnya gue nggak pro mana-mana sih, karena bagi gue nggak ada rules kita harus nikah muda atau nikah tua. Ngalir aja. Kalau bisa nikah muda. Ya, supaya lebih cepat apa sih? supaya lebih cepat regenerasi, mending kita ketika sampai di masa tua bisa menikmati masa tua dengan lebih nyaman karena anak-anaknya udah pada gede kan. Nikah sesuai umur, ya biar lo nggak aneh-aneh aja. Biar lo langgeng lah gitu. Sesuai umur ya lo udah pas lah, rohani lo pas, dewasa lo pas, mental lo pas, uang lo juga pas. Nggak setuju nikah muda, nggak setuju juga nikah tua. Jadi aku pilihnya di usia yang benar-benar sudah matang untuk menikah. Jadi lebih ketua kali ya. Nikah tuh jangan buru-buru. 30 tuh tua apa muda tuh? Standar lah ya 29 atau 30. Karena perhitungan dari waktu gue awal pacaran sampai nanti nikah, menurut gue cukup pas lah. Sekitar 4 atau 5 tahun. Ya, ini sotoinya gue aja ya, kayaknya pas gitu. Nikah pada waktunya. Karena kalau muda kan tergantung dia preparationnya ya, mentalnya, dan lain-lainnya. Kalau misalnya, pokoknya kalau sesuai dengan waktunya, kalau emang mentalnya dia udah sesuai dengan waktunya, mentalnya dia juga udah cukup untuk siap dia menikah, ya wes, berarti pas. Pro nikah muda atau nikah tua? Lebih pro mana gitu? Mungkin kalau lebih pro nikah tua deh. Karena gue ngerasa banyak yang masih bisa kita lakukan selagi kita muda. Wow, yang pasti finansial, emosional juga, terus Banyak. Dari diri sendiri, mentalnya, kemudian finansialnya, nah itu. diri sendiri. Fisik, mental, keuangan, terus dari pihak keluarga juga harus cocok. Ya tapi kurang lebih seperti itulah. Mental kali ya, mental untuk mau berbagi sama pasangan, mau ngalah, mau sabar ya, macam-macam gitulah. Pertama adalah hati. Yang kedua adalah mental. yang ketiga adalah pokoknya kesiapan jiwa kita sih untuk menikah. Yang jelas pertama mental, yang kedua pasti finansial ya, keuangan harus disiapin. Yang dua itu sih menurut gue yang paling penting, mental sama keuangan. Yang perlu dipersiapkan untuk nikah, tadi itu berarti mentalnya, dari segi ekonomi juga, terus habis itu dari goalnya sama pasangan, visi misinya sejalan atau enggak sebelum nikah.
yang nikah muda. Buat yang nikah muda, kalau menurut aku ya tergantung ya, banyak situasi dan kondisi yang kadang-kadang membuat mereka untuk bisa nikah muda. Kalau misalnya yang orang tuanya misalnya udah cukup tua, pengen cepet-cepet punya cucu kan, ya yang penting dirinya siap untuk nikah muda, ya nggak apa-apa nikah muda. Hebat sih menurut gue. Karena kalau untuk diri gue sendiri, gue masih mikir untuk nikah muda. Gitu. Tapi untuk mereka hebat banget, bisa mentalnya udah siap, finansialnya udah siap, dan rasanya pasti udah siap semua lah kalau mereka udah berani untuk nikah muda. Mantap. Lu hebat berarti. Makanya aku selalu acung jempol buat orang yang nikah muda. Karena nggak sehebat aku. Kalau aku nikah muda kayaknya, aduh, ntar kalau bunyi token listrik aku udah siap belum ya, gitu. Terus kalau nanti aku nggak punya duit 5.000 pun, aku tetap bilang sama pasangan aku nggak, aduh kamu ganteng banget. Jadi, good buat yang nikah muda. Salut. Muda di sini 20-an lah ya, menurut gue. Karena gue sendiri udah mau 20 akhir dan belum siap nikah. Saya salut sama kalian. Gak apa-apa selama lu mampu, lu siap, go on. Itu hidupmu dan jalani aja kalau emang udah siap dan bisa. Dan dirinya dia sih ya oke-oke aja. Yang penting lu bisa bertahanin sih. Pengen. Untuk saat ini ya, gue nggak tahu ke depannya, saat ini sih gue nggak kepengen nikah. Mau dong. Orang yang sedang menonton ini tidak perlu sebut namanya. Of course. Pengen lah. One day pengen, tapi nggak secepatnya. Iya dong. Mau. Mentalnya Pak, mental belum merasa cukup bener-bener kuat untuk menghadapi pernikahan. Apalagi kalau udah denger ada teman-teman yang udah nikah duluan, ada saudara-saudara yang punya masalah keluarga, itu kayaknya rumit banget. Terus yang kedua ya tadi, keuangannya belum cukup deh untuk setidaknya bisa ngerayain pernikahan yang sederhana aja ya, itu aja belum cukup gitu. Gue mah belum dapat pasangan. belum siap sih kalau gue, sesuai dengan mental dan lain-lainnya belum saat ini. Nah, belum nemu juga. Tuh lebih kepada aku lebih nggak mau buru-buru sih. Kenapa belum nikah sekarang? Juga belum menemukan sosok yang benar-benar pas sesuai dengan isi hatiku. Masih banyak yang gue pikirin masa depan gue, karena berbicara tentang menikah itu nggak berbicara soal diri gue, tapi juga bicara juga dengan orang lain, gimana gue harus ngidupin anaknya orang dan keturunan gue. Tuh. Karena saya merasa belum penuh gitu sama diri sendiri. Maksudnya kayak merasa misalnya nikah sekarang pun ntar banyak miss-nya gitu, banyak pelajaran dan pelajaran hidup yang belum gue bisa gitu. Belum nikah di umur sekarang ini karena saya masih menabung. Belum siap keuangan, belum siap tanggung jawabnya, belum siap punya anak juga. Banyak nih belum siapnya. Maaf, sudah dibilang tadi keluarga. Adat Batak susah bro. Tetap kau kan, nggak usah kau tanya lagi. Ya kalau dia ada duitnya ya mewah, kalau nggak ada ya udah sederhana lah. Iya tergantung duitnya. Sederhana karena lebih hemat. Enggak deh, karena emang gue nggak suka yang terlalu heboh sih. Jadi maunya yang sederhana aja, yang intimate gitu. Sederhana. Kenapa? Karena saya tidak suka keramaian. Sederhana aja, karena momen nikah itu bukan momen yang memang harus meriah gitu ya. Mungkin beberapa orang pengen harus meriah gitu. Tapi kalau menurut gue sederhana saja, lebih ke sakralnya dan kudusnya pernikahan itu sih. Aduh, gue pengen cuman pemberkatan sih, pemberkatan nikah. Ya, gue sih males ya ngundang-undang orang, bayar-bayarin orang. Jadi gue pengen ya sederhana, oke lah. Kalaupun nanti ada pemberkatan ya, ada resepsi berarti ya yang sederhana aja, nggak usah mewah sih, cukup aja. Jelas sederhana, karena lebih ke intimasinya sih, yang intimate wedding aja gitu, yang kayak cuman mungkin sekitar 50 atau ya mentok-mentok 100 orang lah.
yang cuman outdoor di restoran, gak usah gede-gede gitu. Di luar pemberkatan langsung makan udah selesai gitu aja. Ya alasannya karena lebih intimate aja dengan keluarga, nggak yang heboh-heboh gitu. Itu jadi lebih simple aja sih jadinya. Nikah yang sederhana dengan orang-orang yang inner circle aja. Iya. Kenapa? Karena menabung, bong, susah cari duitnya. Jadi ya, berhubung karena saya bukan sultan, ya juga modalnya juga tidak bisa seperti sultan, jadi saya yang sederhana-sederhana saja. Mewah. Aku mau nikah mewah karena menikah itu bagi aku sekali dalam seumur hidup. Jadi berikan yang terbaik. Adat tergantung. Nanti pasangan aku kalau dapatnya satu suku, oke adat. Kalaupun nggak satu suku, apalagi bule orang luar negeri, ya udahlah ya. Yang penting kudus nikahnya dan resmi secara gereja dan agama. Bye. Berbicara mengenai pernikahan adalah sesuatu yang sangat diidam-idamkan oleh banyak orang. Sangat diidamkan oleh banyak orang. Karena itu kadang-kadang kita nggak bisa memungkiri bahwa banyak orang melihat pernikahan sebagai satu standar kebahagiaan dalam hidup mereka. Jadi once seseorang tidak mendapatkan pernikahan atau mereka belum menikah sesuai dengan target umur yang mereka mau, mereka merasa dirinya belum lengkap. Mereka merasa dirinya belum begitu bahagia. Tetapi apakah benar pernikahan itu adalah standar kebahagiaan? Kemudian berbicara mengenai pernikahan juga kita berbicara mengenai orang kedua, bukan hanya diri kita. Nah berarti kalau kita berbicara mengenai pernikahan adalah suatu kebahagiaan, berarti orang itu pun harus bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Karena pernikahan berbicara mengenai bagaimana kita saling membagikan kebahagiaan tersebut. Banyak orang mengejar pernikahan itu sebagai sesuatu yang bagi dia sangat penting dalam hidupnya. Karena itu segala hal bisa dikorbankan demi sebuah pernikahan. Tidak sedikit bagi banyak orang yang ketika mencapai umur tertentu mereka dalam tanda kutip ya, mereka mengobrol dirinya. Dulu yang mereka punya standar tinggi terhadap satu orang pria atau wanita, semakin umurnya bertambah standarnya jadi turun. Kenapa? Karena dia ngerasa ya kalau tinggi-tinggi ternyata gue gak dapet jadi gue turunin standar gue deh. Tetapi dalam hal kekristenan atau kalau kita berbicara mengenai ranah bertuhan, pernikahan itu adalah sesuatu yang harusnya melibatkan Tuhan juga. Karena pada awalnya pernikahan adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Karena Allah membangun keluarga kerajaan Allah yang besar di dunia ini. Karena itu pernikahan adalah sesuatu yang harusnya kita bisa melibatkan Tuhan di dalamnya. Bukan hanya ketika kita membangun rumah tangga, tetapi ketika kita memilih siapa pasangan kita. Dalam Matius 19 ayat yang ke-6 dikatakan, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ayat ini sangat banyak dipakai orang-orang ketika berbicara mengenai pernikahan dan perceraian. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah benar mereka yang menikah artinya mereka yang juga dipersatukan oleh Allah? Kalau melihat Adam dan Hawa, kita bisa melihat bagaimana Allah yang menentukan wanita untuk Adam. Ya memang wanita cuma Hawa doang saat itu sih. Nggak mungkin kan sama monyet atau sama kuda. Pasti kan sama Hawa, dan adanya saat itu hanya Hawa gitu loh. Tetapi hal itu bisa menjadi satu pemikiran kepada kita bahwa Allah begitu memikirkan jodoh kita. Bahkan dari sebelum Adam memikirkan kalau dia butuh pasangan atau dia belum tahu akan ada yang namanya pernikahan, lembaga keluarga. Ketika dia belum tahu, Allah sudah memikirkan hal itu loh. Nah, apalagi kita, anak-anaknya hari ini, yang kita tuh mengemban tugas untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi corpus delicti, menjadi manusia yang memiliki kepribadian seperti Kristus. Soal jodoh pasti kita dipikirin. Pasti Allah mikirin jodoh kita. Masalahnya adalah kita mau sabar apa enggak? Seberapa kita menyerahkan apa yang kita anggap kebahagiaan ini di tangan Tuhan untuk bisa Tuhan manage dan Tuhan atur.
Dalam hal ini teman-teman, dibutuhkan satu kesediaan untuk kita diatur oleh Tuhan. Kuncinya adalah sabar. Ingat sabar. Jangan sampai salah memilih pasangan karena kamu gak akan jauh dari neraka kalau kamu salah pilih pasangan. Ingat, pasangan itu sangat amat krusial dalam hidup. Jadi teman-teman, berbicara mengenai pernikahan, ya mau merit cepat atau lambat, kuncinya adalah tunggu waktu Tuhan. Wah, gue udah tua nih. Ya mau setua apa sih? Masih bisa kok merit. Sabar, tenang aja. Gak apa-apa pending sebentar, yang penting bahagianya panjang. Daripada kita buru-buru, ternyata bahagia hanya 1-2 tahun. Dan sisanya adalah neraka dunia. Oke teman-teman, temukan jodohmu bersama dengan Tuhan. Setuju. Lu bilangnya kata Alkitab. Setuju. Dampak baik. Dibayarin kali ya. Dampak buruknya mungkin kita jadi kayak agak lebih bersaing sih gitu. Karena dia tahu aku tahu dia, terus iya, kalau ada masalah pun kita bakal tetap baik-baikan. Maaf, salam. Ya kalau pasti udah harus nikah. Harusnya masa disebutin. Iya nggak apa-apa. Malu lah. Kan nggak disebutin siapa namanya. Balik lagi bersama gua Jose. Kesel gue. Lempar gitu.